Tanda baik Islamnya telah sempurna. Islam adalah agama yang sempurna karena seluruh ajaran Islam merasuki seluruh sendi kehidupan manusia. Al-Quran dan hadits sebagai landasan hukum dan pedoman hidup kita telah mengatur hidup kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Dia menjelaskan, agama yang sempurna itu adalah menaati Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW di seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu dalam 5 sisi kehidupan manusia. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Dia menjelaskan, agama yang sempurna itu adalah menaati Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW di seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu dalam 5 sisi kehidupan manusia. Pertama imaniyah, kedua ibadah, ketiga muamalah, keempat muasyarah, dan kelima akhlak. Dan agama tidak akan mungkin terwujud secara sempurna tanpa diusahakan, katanya. Apa yang dimaksud dengan ajaran yang sempurna dan menyeluruh? Islam adalah ajaran yang syamil mutakamil, sempurna dan menyeluruh. Syumuliyatul Islam artinya kesempurnaan Islam. Ajaran Islam menyeluruh meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Ia mengatur mulai urusan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga urusan negara. Maka ridhoilah Islam untuk diri kalian, karena ia merupakan agama yang dicintai dan diridai Allah Azza wa Jalla. Karenanya Allah mengutus Rasul yang paling utama dan karenanya pula Allah menurunkan kitab yang paling mulia, Al-Quran. Saudaraku, di antara tanda baiknya seorang Muslim adalah ia meninggalkan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Waktunya diisi hanya dengan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Sedangkan tanda orang yang tidak baik Islamnya adalah sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih. Hadits agung ini memuat berbagai kalimat. Pertama, sabdanya, meninggalkan sesuatu, ini mencakup meninggalkan segala sesuatu yang mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Kedua, sabdanya, karena Allah, maksudnya Nabi menerangkan bahwa meninggalkan sesuatu harus karena mencari ridha Allah Azza wa Jalla, dan bukan karena takut terhadap penguasa, malu dari orang lain, terpaksa, atau karena tidak mampu melakukannya, dan seterusnya. Ketiga, sabdanya, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Maksudnya bahwa balasan orang yang melakukan itu adalah ganti rugi dari Allah Azza wa Jalla dengan yang lebih baik atau lebih utama dari apa yang telah ia tinggalkan. Ganti dari Allah Azza wa Jalla bisa berupa dari jenis yang ditinggalkan, atau dari jenis lain. Bisa juga berupa kecintaan, ketenangan jiwa dan lapang dada kepada Allah Azza wa Jalla, baik di dunia maupun akhirat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengajari kaum mukmin untuk senantiasa berdoa. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, jika hambaku ingin melakukan kejahatan maka janganlah kalian, para malaikat, catat hingga ia melakukannya. Dan jika ia telah melakukannya maka catatlah sebagaimana adanya, yakni satu dosa, tapi jika ia meninggalkannya karena aku maka catatlah itu sebagai satu kebaikan baginya. Jika ia berniat melakukan kebaikan sedang ia belum melakukannya maka catatlah itu sebagai satu kebaikan baginya. Dan jika ia melakukannya maka catatlah itu untuknya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Hadis riwayat Al-Bukhari No. 7501. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi No. 2317. Ibnu Majah No. 3976. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Hadits ini mengandung makna bahwa di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baik berupa perkataan atau perbuatan. Ja'amiul Ulum wal Hikam 1:288. Tanda baiknya seorang muslim adalah dengan ia melakukan setiap kewajiban. Juga di antara tandanya adalah meninggalkan yang haram sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 10 dan Muslim No.
40. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa jika Islam seseorang itu baik, maka sudah barang tentu ia meninggalkan pula perkara yang haram, yang syubhat dan perkara yang makruh. Begitu pula berlebihan dalam hal mubah yang sebenarnya ia tidak butuh. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat semisal itu menunjukkan baiknya seorang muslim. Lihat Jamiul Ulum wal Hikam. 1:289. Saudaraku, menjaga lisan adalah tanda baiknya Islam seseorang. Kata Ibnu Rajab rahimahullah. Mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan sia-sia. Jamiul Ulum wal Hikam. 1:290. Keutamaan menjaga lisan ini diterangkan dalam firman Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan adanya pengawasan malaikat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh lisan ini. 16, 17, 18. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Ka'af 16-18. Dalam hadits Al-Husain bin Ali disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ahmad 1:201. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadits ini hasan. Abu Ishaq Al-Hawas berkata, sesungguhnya Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Perkara yang dicintai adalah sedikit makan, sedikit tidur dan sedikit bicara. Sedangkan perkara yang dibenci adalah banyak bicara, banyak makan dan banyak tidur. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Pukul 5:48. Umar bin Abdul Aziz berkata, siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Kata Ibnu Rajab, benarlah kata beliau. Kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari amalannya. Jamiul Ulum wal Hikam. 1:291. Saudaraku, yang kita saksikan di tengah-tengah kita. Garis bawah talk more. Doles garis bawah, banyak bicara. Sedikit amalan. Ibnu Rajab berkata, jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka tanda baik Islamnya telah sempurna. Jamiul Ulum wal Hikam. 1:295. Saudaraku, mungkin ada sebagian dari kita yang menganggap bahwa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat berarti meninggalkan pula amar ma'ruf nahi munkar. Jawabnya, tidaklah demikian. Bahkan mengajak pada kebaikan dan melarang dari suatu yang munkar termasuk hal yang bermanfaat. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran 104. Lihat Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah 182. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa nasihat kepada kaum muslimin di berbagai kesempatan di mimbar-mimbar dan menulis risalah untuk disebar ke tengah-tengah kaum muslimin termasuk dalam hal yang bermanfaat, bahkan berbuah pahala jika didasari dengan niat yang ikhlas. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk mengisi hari-hari kami dengan hal yang bermanfaat dan menjauhi hal yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa meninggalkan hal yang sia-sia, sebagai tanda baik Islamnya telah sempurna untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab.